gimana? Ini kan ini cobaan banyak ya yang pernah dilewatin. Lu cuma diminta untuk bersabar pada seberapa lama, akhirnya hadiahnya datang, kenal Paula. Amin ya. Lu dibilang dulu presiden jomblo, sekarang anak lu 2, bisnis lancar, Amin ya lo. gitu kan. Amin. Ada kepikiran gak lu balik ke masa lalu di kehidupan pergaulan lama gitu yang apa namanya? Yang ibaratnya sempat lupa gitu sama Allah gitu misalnya. Visinya udah beda sih. Sekarang gue ada gambar yang lebih besar lagi ya dalam kehidupan gue, dengan skup yang lebih besar. Gimana caranya? Nggak bisa bilang di sini. Cuman skup gue sudah lebih besar. Gue harus berhasil di kehidupan gue, karena ketika gue itu mau baik sama orang, ternyata gue harus sukses juga. Nggak bisa. Sukses tuh kayaknya harus itu ya. Jadi kayak sekarang aja, ketika kita nggak sengaja ada orang yang kita datengin rumahnya, aduh nggak layak banget, nggak mungkin gue pulang gitu aja. Gue pasti, aduh kasihan ya, balik lagi. Waktu itu balik lagi, paling nggak kerencanaan kan, mau nggak rumahnya saya bangunin bro rumah. Terus kalau misalnya kita nggak punya uang, bangunin pakai apa? Gue harus sukses. Ketika gue itu mau baik sama orang, mau ngerubah hidup orang ya, jadi gue nggak mungkin minta orang ketika gue mau bikin. Jadi situ gue sudah ada gambaran gede, wah gue harus jadi nih. Tapi bukan di segi apapun itu, gue nggak tahu ya. Banyak orang yang nanya gue politik atau nggak apa, dengan begini aja gue udah seneng. Cuman nggak tahu rencana Allah seperti apa. Cuman skup gue udah sangat besar. Jadi ketika gue tuh ditanya sama lo, mungkin nggak lo balik ini, sudah nggak ke situ pikirannya. Pikiran mau sana jauh banget. Jauh banget, udah jauh banget. Tempatnya udah banyak ya. Iya, jadi jauh banget. Jadi yang sana itu gue nggak ini, malah skup gede itu harus gue dapetin sekarang. Dengan pekerjaan apapun yang gue lakuin sekarang ya, mau gede perusahaan atau apapun, skup itu tuh yang sekarang gue tuh mau bener-bener dapetin, supaya ya itu balik lagi. Buktinya kemarin kita udah, alhamdulillah ya, berkembang. Gue selalu ketika dapat uang gitu ya, dapat uang lagi nih dari ini, gue ngapain ya, harus ada yang keluarin bro. Akhirnya buat makanan gratis, rumah makan gratis. Gue kepala gue harus begitu, ketika dapat Harus keluarin. ada lagi. Iya. Tapi ya itu benar ya kata orang-orang gitu ya, ketika kita orang pintar itu kita menggunakan uang kita untuk mendapatkan pahala. Itu dia. Itu adalah ciri khas orang yang sangat pintar. Dan gue itu nempel banget. Gimana caranya? Gue pakai uang gue tapi dapetin semua pahalanya. Yaitu akhirnya yang pernah gue bilang malu, gue pernah dengar tuh di mana, di Mekah, ketika orang puasa dikasih makan, pahala semua dia di hari itu buat kamu tuh. Nah, makanya gue buat rumah makan gratis sekarang. Mudah-mudahan ya tukang ojol segala yang makan makanan gue seharinya itu bagi kita semua, pahala yang bagian ya. Berapa ratus orang tuh yang begitu. Nah udah, jadi pikirannya tuh ke situ, mau dapat atau enggak pahala ya terserah, yang penting gue ngeluarin gitu aja dah. Dan sekarang maunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Masih suasana Syawal ya. Sebelumnya maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin, semoga Allah menerima semua amal-amal kita. Dan saya akan mengomentari wawancara Arie Untung saya dalam YouTube-nya Cerita Untung, wawancara dengan Pak M. Wong dan istrinya selama 1 jam 4 menit, dan saya sudah lihat tuntas ya, Masya Allah. Inilah wawancara terbaik ya, yang bisa menggambarkan falsafah hidup dari Pak M. Wong. Karena kemudian dibanding wawancara dengan Deddy Corbuzier atau dengan yang lain yang juga saya lihat ya, dengan siapa itu, dengan Helmi Yahya atau dan lain-lain, ini dia menggambarkan perjalanan masalah ya, jatuh bangun Pak M. Wong, dan bagaimana Pak M. Wong itu merespon masalah-masalah yang membentur kehidupan pribadi dia, sehingga dia bisa melompat lebih tinggi dari keadaan sebelumnya yang jatuh pada tahun 2012 dan juga 2018 ya. Ini
terpantul ya falsafah cara pandang seorang Pak Embong lah menghadapi kehidupan tampaknya begitu matang, terutama kasus yang terakhir yang kata salah seorang anak saya itu, Pak itu bisa turun katanya subscriber apa Pak Embong sampai 300.000, dia itu gitu ada grafiknya. Kasus kakek Zuhud itu ternyata Pak Em menghadapinya dengan selalu berpikir positif ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau kata Rasulullah, Alhamdulillah ala kulli hal, jadi melihat sisi positifnya terhadap semua kejadian yang menimpa kita, baik yang terutama yang buruk, selalu dilihat dengan cara pandang yang positif. Saya tidak tahu apakah Pak Em mengenal hadis itu, tampaknya mengenal, tapi kalau memang tidak mengenal ucapan Rasulullah Alhamdulillah ala kulli hal, tapi tampaknya sudah mempraktekkan itu Pak Em dalam narasi-narasi yang kita lihat dari wawancara panjang Ari Untus dari istrinya terhadap Pak Em dan istrinya Paula ya. Saya merekomendasikan video ini ditonton sampai habis, dan inilah satu-satunya video yang baru saya temukan malam ini, malam Selasa ini jam 10 malam, yang betul-betul bisa menjelaskan ya pandangan-pandangan, paradigma cara hidup baik melihat persoalan-persoalan dan bagaimana dia merespon semua pernak-pernik kehidupan termasuk masalah dan peluang-peluang, dan bagaimana komitmen dia menghadapi orang lemah, dan bagaimana cara dia menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam membantu orang-orang kecil. Dan itu harus konsekuensi logisnya menurut dia, harus dia satu-satu pilihan harus sukses, karena untuk membangun rumah, membantu orang kecil itu bagaimana kita bisa membangun rumah orang itu, katanya, kalau kita sendiri nggak punya uang. Jadi caranya harus membesarkan perusahaan dan lain-lain yang sifatnya pilihan satu-satunya harus sukses demi meraih pahala sebanyak-banyaknya. Saya recommended ya video ini untuk ditonton berulang-ulang supaya lebih lengkap pemahaman kita, atau kita bisa memetik hikmah atau falsafah dari Pak Em Wong yang sangat indah dan sangat menarik untuk kita apresiasi dan kita ikuti dengan lifestyle kita masing-masing. Saya Yudi Pramukoto, Donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kutipannya saya agak panjang ya, hampir 4 menit, untuk memberikan satu gambaran utuh bagaimana dalam 4 menit begitu padat oleh falsafah kehidupan seorang Pak Em Wong menghadapi kehidupan dan masa mendatang.